ataupun dari itu bisa macam-macam ya, tergantung dari pertanyaannya tadi. Kemudian ketika sudah dapat, silahkan pilih opsi jawaban yang paling tepat. Nah, di sini perlu diingat bahwa ini adalah uji kompetensi bidan, jadi pilihlah yang sesuai kewenangan bidan. Jadi kalau ternyata opsinya itu ada opsi yang kita kayaknya nggak bisa nih gitu melakukan ini, nah itu jangan dipilih ya, berarti itu bukan kewenangan kita. Kemudian yang keempat, kerjakan soal yang menurut ibu paling mudah tadi ya. Kemudian jangan menghabiskan waktu pada soal tertentu, jadi harus manajemen waktu itu penting sekali ya. Nanti kita akan berlatih tidak hanya benar tapi cepat. Kemudian jangan lupa juga sering berlatih soal, karena semakin sering berlatih semakin banyak pengalaman ya, tipe-tipe soalnya, maka semakin terampil nanti saat mengerjakan juga ingat gitu, oh ini soal ini cara menjawabnya seperti ini, jawabannya ini. Itu biasanya akan sudah terasah, sudah terampil gitu dalam mengerjakan soal dengan kata kunci yang itu gitu. Kemudian jangan lupa minta doa restu juga ya ketika akan ujian nantinya. Nah, ibu-ibu, sekarang kita akan beralih pada kisi-kisi. Nah, di sini. Di sini ada yang D3 nggak? Hukum D3. Ada Bu harusnya Bu. Sebentar Bu, saya nyalakan Ada ya? mikrofonnya. Berarti campur Ada ya. Ibu. Oke. Ada Bu. Ada Bu. Ya. Ada Ibu. Oke, nah ini kisi-kisi yang Aduh. ini itu kisi-kisi untuk D3 ya, yang apa? Yang tampil ini ya. Jadi D3 ini sebetulnya terdiri dari 6 tinjauan. 7 ya, 7 tinjauan. Jadi tinjauan itu apa sih? Ya, tinjauan itu adalah area kompetensi. Ibu, Jadi macam-macam jenisnya. Nah, jenis-jenis inilah yang menjadi tinjauan. Yang pertama adalah area kompetensi. Area kompetensi terdiri dari etik legal sampai manajemen kepemimpinan. Ya, di sini yang paling banyak keluar adalah soal keterampilan klinis untuk D3. Keterampilan klinis landasan ilmiah itu yang paling banyak ya untuk secara persentase. Kemudian untuk domain ada kognitif, psikomotor, dan konatif. Yang terbanyak adalah psikomotor ya, atau yang soal-soal klinis ya, soal-soal asuhan atau tindakan. Kemudian tinjauan ketiga siklus. Nah, siklus ini yang terbanyak adalah di kehamilan. Kehamilan, persalinan, nifas itu presentasinya paling banyak untuk soal D3. Kemudian untuk tinjauan keempat yaitu lingkup praktik bidan, yang terbanyak adalah fisiologis atau normal ya, yang sesuai dengan kewenangan bidan. Tapi ada juga soal tentang deteksi dini komplikasi dan rujukan kegawat daruratan. Ini juga ada sebagian kecil ya, tapi yang terbanyak adalah yang kasusnya fisiologis. Kemudian untuk tinjauan manajemen asuhan, ini semuanya rata ya, dari mulai pengkajian sampai evaluasi. Kemudian untuk kasus individu ini juga terbanyak. Jadi kasus individu itu yang memang fokusnya pada perempuan. Misalnya kayak seorang perempuan umur sekian 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 gitu. Nah, itu fokus pada satu individu saja. Ya, itu yang paling banyak ya sasarannya. Kemudian untuk yang terakhir setting pelayanan. Setting pelayanan ini terbanyak adalah di ini ya, klinik atau unit kesehatan. Nah, jadi di PM. halo, tes Ibu Rizka, izin. Oke, teman-teman dan juga kakak-kakak, suara saya terdengar dengan jelas? Oke, untuk selanjutnya, sekarang kisi-kisi profesi. Nah, ini kalau tadi D3, profesi ini sebetulnya soalnya secara garis besar ya, soal D3 dan profesi itu mirip. Miripnya itu sama-sama soal kasus. Hanya kalau soal D3 secara tingkat kesukaran itu lebih mudah dibandingkan soal profesi, karena soal profesi itu lebih banyak atau lebih dalam analisisnya ya. Jadi di sini
ada satu tinjauan yang tidak ada di D3 tapi ada di profesi, yaitu tinjauan sifat soal. Jadi untuk tinjauan pertama dulu ya kita bahas untuk area kompetensi. Soal-soal landasan ilmiah dan keterampilan klinis ini juga lebih mendominasi, jadi sama dengan soal yang di 3 tadi. Kemudian domain paling banyak di kognitif dan psikomotor. Jadi ada juga soal-soal yang sifatnya adalah teori ya, teori. Jadi nggak hanya praktek saja, tapi lebih ke manajemen, teori, dan lain-lainnya. Kemudian, nah ini tinjauan yang tidak ada yaitu sifat soal. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu recalling dan reasoning. Recalling itu soal-soal yang ketika baca soalnya itu ini jawabannya itu sudah ada di soal gitu ya. Jadi jawabannya itu sebetulnya kayak data pengkajian, kemudian mungkin sikap bidan gitu kan, itu sudah tercantum di soalnya tanpa harus kita menganalisis lebih lanjut. Nah, kalau soal reasoning itu soal-soal yang harus kita analisis gitu. Jadi maknanya itu tersirat. Jadi tidak ada jawabannya itu tidak ada secara gamblang di soalnya, tapi kita harus menganalisis dari kata kunci yang ada. Ya, itu soal reasoning. Nah, ini yang membedakan ya dengan soal D3. Kemudian siklus kesehatan reproduksi perempuan paling banyak adalah kehamilan, persalinan, dan kelahiran. Walaupun ya ada beberapa soal yang lain ya yang keluar, tapi dua domain ini yang paling banyak, atau dua siklus maksudnya. Nah, untuk jenis kasusnya normal atau fisiologis ya untuk soal profesi. Kemudian untuk asuhannya ini yang paling banyak adalah di pengkajian, diagnosis, dan perencanaan implementasi. Jadi soal evaluasi tidak banyak ya, maksudnya untuk prosentasenya tidak sebanyak 3 proses asuhan yang lain gitu, tapi juga ada yang keluar. Kemudian sasaran praktiknya paling banyak adalah individu. Kemudian setting pelayanannya paling banyak adalah di klinik atau puskesmas dan PMB. Nah, inilah beberapa kisi-kisi ya dari D3 dan juga profesi yang tentunya berbeda. Jadi ya ada yang mirip, tapi secara detail soal profesi itu lebih soal reasoning atau soal analisis. Sedangkan soal D3 itu lebih banyak yang recalling. Jadi jawabannya mungkin sudah tertulis di dalam soalnya, hanya kita tinggal menemukan saja kira-kira yang mana jawabannya gitu ya. Oke, kita lanjut untuk soal. Nah, sekarang sebelum kita ke soal, sudah siap atau belum ini Ibu-Ibu untuk pengerjakan? Baik, saya coba nyalakan mikrofonnya, Bu. Iya. Siap. Kita lanjut soal ya. Siap, Bu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 silahkan. Baik, untuk kakak-kakak dan juga bunda-bunda silahkan kita mulai untuk mengerjakan latihan soal uji kompetensi 1 menit dimulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan 1 menit sudah berjalan. Oke, di sini saya lihat ada dari kakak sama bunda. Saya izin ya manggilnya kakak sama bunda-bunda. Karena di sini ada dari teman-teman D3 dan juga dari bunda-bunda profesi ini. Di sini dibuka sama Kak Aditya yang keluar, langsung jawabannya C. Ada C keluar, D keluar, E keluar. Oke.
C, D sama E. B juga keluar. B, C, D, E. Oke, A, B, C, D, E. Semuanya keluar. Baik. Mungkin dari salah satu perwakilan partisipan pada malam hari ini, adakah yang ingin memberikan statementnya? Boleh langsung di raise hand. Siapapun. Misalnya, saya jawab Mas terkait kecemasan menghadapi persalinan, yaitu yang alasannya kenapa gitu. Boleh, ayo. Sebelum nanti saya berikan kepada Bu Rizka untuk memberikan pembahasan yang paling tepat. Adakah? Oke, Kak Devi, selamat malam. Kak Devi izin, suara saya terdengar? Oke, bisa dinyalakan lagi Kak mikrofonnya? Iya, Kak, terdengar, Kak. Oke, dari kampus mana Kak Devi? Jangan dimatiin Kak mikrofonnya, nyalain aja nggak Oke. apa-apa. Izin, Kak, saya Devi Indriani Dewi dari kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Izin menjawab soal soal nomor 1. Maaf jika ada kekeliruan dan salah dalam saya menjawabnya. Apakah kemungkinan penyebab yang paling tepat pada kasus tersebut seorang perempuan usia 21 tahun G1P0A0 hamil 31 minggu datang ke TPMP dengan keluhan konstipasi sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis BAB 2 hari sekali, yang biasanya sehari sekali, akhir-akhir ini suka cemilan kuaci biji bunga, matahari, dan labu, memerlukan dukungan menjelang persalinan, kurang aktivitas karena cemas lahir prematur. Hasil pemeriksaan TD-nya normal, nadinya juga normal, pernapasan normal, dan suhunya normal, TFU 21 cm, dan BJJ 148 kali per menit. Untuk jawabannya, saya memilih cek karena ibunya mengeluh di BAB-nya kurang lancar, Kak. Mohon Baik. koreksinya, Kakak dan Ibu. Siap, terima kasih Kak Devi, yaitu jawaban opsi yang C tadi ya yang sudah diberikan. Saya turunkan tangannya. Saya izin kembalikan kepada Bu Rizka, kira-kira tanggapannya bagaimana Ibu? Silahkan Ibu. Oke, untuk soal pertama ini, kita fokus pada pertanyaannya yaitu penyebab ya. Jadi kalau ditanyakan penyebab, berarti kemungkinan ini ada beberapa hal yang sudah ada di soal. Jadi kita tinggal memilih kira-kira penyebab utamanya yang mana. Dari keluhan utamanya adalah konstipasi. Jadi ini kita bisa garis bawahi dulu ya. Jadi keluhan utamanya adalah konstipasi. Nah, sekarang tinggal penyebab konstipasinya itu dominannya yang mana atau penyebab utamanya itu yang mana. Sekarang kita lihat di sini bahwa BAB 2 hari sekali yang biasanya sehari sekali. Ini sebetulnya kata penjelas ya. Jadi bukan penyebab, tapi kata penjelas dari konstipasinya. Kenapa bisa konstipasi? Karena keadaannya adalah ibu hamil ini 2 hari sekali baru BAB gitu. Kemudian di sini ada faktor resiko atau penyebab ya di sini. Yang pertama, keadaannya adalah suka makan kuaci, biji bunga matahari, labu. Kemudian ibu memerlukan dukungan persalinan, kurang aktivitas. Ini keadaan-keadaan ya. Jadi bukan berarti keadaan ini pasti penyebab, tidak, tapi keadaan ini perlu kita list. Jadi perlu kita garis bawahi. Misalnya perlunya dukungan, kemudian kurang aktivitas, ya, cemas. Ini keadaan-keadaan yang mungkin terjadi atau yang mungkin menjadi penyebab dari konstipasinya. Tapi kita harus memilih di antara keadaan-keadaan ini mana yang paling tepat atau mana yang paling mempengaruhi menyebabkan dari konstipasi. Kira-kira yang mana, Bu? Kalau di sini ada menyukai cemilan kuaci ya, kemudian ibunya perlu dukungan, kecemasan, dan kurang aktivitas. Kira-kira di antara 4 hal ini, mana sih yang paling masuk akal ya, paling logis menjadi penyebab konstipasi?
Jangan memilih yang tidak ada ya di sini ya. Ya, jadi ini salah satu contoh soal recall ya. Cuman kita juga tetap harus menganalisis kira-kira dari opsi-opsi ini mana yang mungkin menjadi penyebab. Kalau kita pilih A, jarang olahraga, itu berarti kan dia merepresentasikan kurang aktivitas. Jarang olahraga atau kurang aktivitas ini tidak berarti kemudian menyebabkan konstipasi. Jadi kayak kurang tepat ya. Kalau jarang olahraga kok menjadi konstipasi gitu. Kemudian kehamilan trimester ketiga. Nah, kehamilan trimester ketiga memang ada ada kemungkinan gitu penyebab, tapi tidak selalu ya ibu hamil yang trimester ketiga kemudian konstipasi. Jadi ini bukan penyebab yang utama. Peningkatan konsumsi serat. Nah, peningkatan konsumsi serat ini juga kurang tepat karena yang pertama tidak ada data konsumsi serat ya. Kemudian harusnya bukan peningkatan tapi penurunan ya kalau misalnya konstipasi. Kalau peningkatan kan malah tidak konstipasi ya, malah lancar harusnya. Kemudian kecemasan menghadapi persalinan ini juga kurang tepat karena kecemasan itu ya walaupun secara psikologis ada kaitannya dengan konstipasi tapi kurang apa ya, kurang bisa menjadi penyebab utama. Nah, yang paling tepat adalah D, yaitu makanan tinggi progesteron. Jadi di sini kita kan tadi ada keadaan di mana ibunya suka makan cemilan kuaci, biji bunga matahari, dan labu. Nah, cemilan-cemilan kuaci, biji bunga matahari, labu ini itu memiliki kandungan progesteron yang tinggi selain vitamin E ya. Memiliki kandungan progesteron yang tinggi di mana hormon progesteron ini adalah hormon yang salah satunya peningkatannya bisa menyebabkan konstipasi. Jadi jawabannya adalah D. Oke, ibu-ibu, kita lihat di jawaban. Ini pembahasannya ya. Jadi kenapa D? Karena tadi faktor risiko atau penyebabnya adalah peningkatan konsumsi progesteron ya. Peningkatan hormon progesteron karena makanan yang dikonsumsi. Nah, ini yang opsi yang salah ya. Jadi tidak opsi yang A, B, C, dan E karena memang tidak tepat atau kurang tepat sebagai penyebab langsung dari konstipasinya. Oke, Ibu-Ibu, itu jawaban nomor 1, jawabannya D. Kita lanjut soal nomor 2. Silakan, ini adalah soal komunitas. Terima kasih Bu Rizka atas apa yang tadi sudah disampaikan. Pembahasan nomor pertama silakan kolom chat saya tutup. Nomor 2 dimulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan untuk kakak-kakak dan benar-benar bisa di kolom chat. Oke, dibuka sama Kalivianti dengan opsi jawaban D, D, Kak Dewi D, Kak Darna D. Oke, rata-rata memilih opsi jawaban yang D. Nggak tahu ya apa emang ini soalnya mudah atau bagaimana, tapi saya persilahkan kepada Kak Erni. Selamat malam, silakan untuk memberikan statementnya. Dari kampus mana, Kak? Dari Universitas Al-Irsyad Cilacap. Oke, Al-Irsyad, silakan Kak Erni. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada perempuan umur 20 tahun di 1P0A0 hamil 10 minggu dengan keluhan mual muntah sudah 3 hari. Hasil anamnesis mual dan muntah di pagi hari setelah minum tablet FE.
Hasil pemeriksaan berat badan 50 kilo, tinggi badan 160 cm, KU baik. TTV dalam batas normal, konjungtiva merah muda, pasien menolak untuk minum FE. Kata kuncinya di sini adalah mual dan muntah di pagi hari setelah minum tablet FE. Jadi mungkin jawaban yang sesuai adalah yang D, menjelaskan tujuan dan cara mengonsumsi tablet FE yang tepat. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arni. Saya izin mute kembali. Izin kepada Bu Rizka untuk menanggapi soal yang kedua. Silakan Ibu. Ya, nomor 2, soalnya ditanyakan asuhan ya. Jadi kalau tadi Ibu menjawab D, jawabannya benar ya, D, menjelaskan tujuan dan cara mengkonsumsi tablet FE yang tepat. Betul sekali, karena di sini keluhannya adalah mual muntah karena mengkonsumsi tablet FE. Jadi dia mual muntahnya di pagi hari itu bukan murni karena memang kondisi kehamilannya, tapi kecenderungannya adalah disebabkan setelah minum tablet FE. Artinya apa? Artinya ibu ini belum teredukasi, mungkin ya, mungkin dia belum paham cara minum FE yang benar supaya tidak terjadi mual gitu. Jadi kan ini kan akhirnya pasien menolak karena tadi efek sampingnya adalah mual tadi tidak mau Nah, diberitahukan yang tepat dan tujuan. Tahu tujuannya akan lebih aware ya, akan lebih mau atau lebih sadar gitu bahwa tablet FE ini penting untuk kehamilan. Jadi jawabannya adalah D, betul sekali. Oke, kita lanjut ya karena kayaknya juga ibu-ibu sudah benar ya untuk soal nomor 2 ini. Nah, kita lanjutkan soal ketiga. Ini masih soal komunitas, silahkan. Bu Rizka, silakan Bapak dan teman-teman. Saya izin kembali. Lima, 4, 3, 2, 1. Langsung C semuanya gitu ya. Oke, silakan. Enggak ada X ya, Kak. Enggak ada X. Tipe tuh kayaknya tuh X sama C sebelahan tuh tetanggaan. Sebentar ya, Karni. Saya izin kalau misalkan di antara kakak-kakak dan bunda-bunda yang lain, jika tidak ada yang ingin memberikan statement, saya berikan ke Karni kembali. Apakah ada? Oke. Izin ya, Kak Arni, kita secara bergantian biar nanti seluruh Indonesia kebagian. Selamat malam, Kak atau Bunda Nova. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Malam, Mas. Iya. Oke, suara saya terdengar jelas, Selamat Bunda malam. Nova. Halo, selamat Terdengar, malam. terdengar. Oke. Silakan Bunda Nova, dari kampus mana? Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Jambi. Oke. Dengan jawaban? Nah, baiklah, di sini pertanyaannya, apakah pengkajian
yang paling tepat pada kasus tersebut. Kata kuncinya di sini, bidan melakukan pendataan, hasilnya ada ibu hamil trimester 3 berjumlah 20 orang, 25% tidak pernah periksa ke tenaga kesehatan. Sebanyak 30% bayi yang lahir tahun lalu seluruhnya ditolong oleh dukun. Di sini saya menjawab, pengkajian yang tepat pada kasus tersebut ialah kita harus cari tahu tentang penolong saat bersalin. Apakah di tempat tersebut tersedia tenaga kesehatan yang seharusnya menolong persalinan? Sebab di sini soalnya menyatakan seluruh bayi yang bersalin itu ditolong oleh dukun. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih kembali Bunda Nova. Saya izin turunkan tangannya. Setelah dijelaskan ternyata bawahnya banyak nih yang memilih opsi A, ada yang B. Berarti tiga opsi keluar ya. Kalau begitu, Bu Rizka, saya izin kembalikan kepada Bu Rizka untuk menanggapi soal yang ketiga, Bu. Karena setelah tadi perwakilan sudah menjelaskan nih, jadi ada 2 opsi yang bertambah, Bu. Silahkan, Bu Rizka. Oke, ibu-ibu, sekarang saya mau tanya deh ke ibu-ibu. Kalau ada kasus kematian bayi, kematian ibu atau bayi ya, kematian ibu dan bayi, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab dari angka kematian ibu dan bayi yang meningkat? Apakah karena penolongnya di bidan dan dukun, atau sebetulnya karena kondisi dari pasiennya? Coba itu dulu deh Kondisi dijawab. pasien. Yang mana? Si pasien. Kalau misalnya ibu menjawab penolongnya ya, apakah pasti ketika ibu itu bersalin di bidan atau di rumah sakit pasti selamat? Apakah kemungkinan ada nggak angka kematian ibu yang ketika tiba-tiba nih ternyata solusio plasenta atau atonia uteri gitu? Iya, Padahal bisa. dia di rumah sakit, di mana ditolong oleh dokter, tolong oleh ada bidan juga di situ, gitu. Gimana tuh kira-kira? Mungkin bisa salah satu bisa menjawab atau memberikan alasan? Izin Bu Rizka, saya berikan kesempatan di kolom chat, Bu, untuk peserta. Jadi biar ibu-ibu tidak bingung ya, ini karena masih banyak yang 2 jawaban nih yang sama-sama banyak nih. Silakan. Oke, siapa yang mau mungkin memberikan pendapat? Ada Bunda dan Kakak? Ada? Jadi tadi kan ada yang menjawab penolong, ada yang menjawab penyulit ya. Nah, kira-kira Bu, kalau misalnya kondisinya itu di rumah sakit gitu ya, atau di bidan lah, ditolong di bidan atau tenaga kesehatan. Terus tiba-tiba ibunya perdarahan hebat, darahnya langsung ya, langsung sor-soran gitu ya. Wah, ini atonia uteri nih. Terus tiba-tiba shock karena pendarahannya langsung hebat gitu. Shock dan akhirnya meninggal. Nah, jadi ada nggak kemungkinan bahwa ketika ditolong oleh tenaga kesehatan, itu pasti ada angka kematian ibu dan bayi. Jadi kan tetap ada kemungkinan ya Bu ya, pasien itu tidak tertolong atau bisa terjadi penambahan AKI dan AKB. Jadi sebetulnya yang harusnya dikaji lebih dalam itu bukanlah faktor luarnya, tapi justru apa sih yang terjadi pada pasien atau riwayat kehamilannya. Ya, jadi kalau misalnya di sini kan ada masalahnya yaitu kehamilan ya. Kehamilan trimester ketiganya sebanyak 20 orang. Tapi itu keadaan sih, itu data. Nah, yang masalahnya kan sebetulnya ini dari sekian banyak orang ini 25%-nya tidak pernah periksa ke tenaga kesehatan, dan bayi yang lahir itu seluruhnya ditolong oleh dukun. Tapi kan ini tidak kemudian diasumsikan bahwa ketika penolong persalinannya dukun terus ini tidak aman dan sehat, kan tidak seperti itu juga ya. Berarti itu
sama saja ibu nanti menstigma gitu bahwa dukun itu yang menyebabkan AKI dan AKB meningkat. Ya walaupun memang ada persentasenya juga, tapi tidak selalu seperti itu juga. Tapi tergantung dari kondisi pasien sebetulnya. Jadi pada intinya kan persalinan itu alami ya. Persalinan normal itu kan alami sebetulnya bisa terjadi gitu. Mau ditolong dukun, mau ditolong oleh bidan, dokter ya. Asalkan tadi ibunya tidak ada riwayat penyulit, tidak ada komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Nah, kemudian juga pemantauannya juga harusnya dilakukan sejak kehamilan. Jadi, kalau ditanyakan pengkajian apa yang paling tepat, yaitu bukan yang C, penolong saat bersalin, bukan ya, karena penolong saat bersalin ini tuh sebagai pelengkap saja gitu. Jadi misalnya nanti kita tanyakan pada saat ibu mau bersalin mau ditolong siapa. Tapi yang paling tepat atau yang harus kita kaji utama itu justru penyulit apa yang terjadi selama kehamilan ini sehingga kita bisa mengarahkan ibu ini atau pasien ini itu akan bersalin di mana. Kalau misalnya normal-normal saja, tidak ada tidak ada kemungkinan yang terjadi riwayat-riwayat kehamilan sebelumnya atau mungkin kehamilan saat ini yang kemungkinan bisa menimbulkan komplikasi, ditolong dukun pun juga sebetulnya aman karena dukun sekarang kan juga sudah dibekali oleh kit ya, dukun kit ya. Apalagi kalau ini kan di desa gitu, yang biasanya juga jauh dari lokasi tempat kesehatan, layanan kesehatan. Tapi ya tadi kita harus memastikan dulu mengkaji kalau memang ada penyulit, nah baru kita arahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap gitu. Jadi jawabannya bukan yang C, tapi yang A, penyulit kehamilan. Oke, Ibu-ibu, Baik. gimana kira-kira? Ibu, ini banyak interupsi, Bu, di kolom chat, Bu. Banyak interupsi kenapa? Ayo Tapi coba karena kenapa? Oke, mungkin di sini ada Bu Sri Wahyuni yang mau mewakilkan. Ya, terima kasih. Ya, Mohon izin tidak on cam karena sinyalnya ini. silakan Ibu. Ya, ini Ibu, mohon maaf kalau kami pendapatnya keliru. Karena di sini kan ada clue-nya adalah bahwa 30 tadi ditolong oleh dukun. Nah, asumsi kami karena bahwa pelayanan persalinan itu harus di Paskes kan, gitu regulasinya. Asumsi kami kita yang dikaji apa ini dari kasus itu, maka kami memilihnya adalah tempat persalinan, Bu. Karena ada pernyataan yang ditolong dukun tadi. Kalau tidak ada itu, kami memilihnya penyulit karena memang yang dikaji pertama kali adalah penyulit. Asal bahwa persalinan itu sudah di Paskes. Pemikiran kami kalau di Paskes maka ditangani oleh yang kompeten, baik itu bidan maupun medis gitu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf bila keliru. Iya. Nah, inilah soal hukum ya. Jadi soal hukum itu tidak akan sederhana dan semudah itu gitu ya Bu ya. Jadi memang ada pengacaunya ya. Pengacaunya ya tadi ditolong oleh dukun, tapi kan di sini tidak disebutkan bahwa terjadi kematian ibu ataupun komplikasi persalinan karena pertolongan oleh dukun. Karena kondisinya adalah di desa. Ya, jadi kondisinya ini kan di komunitas di sebuah desa di mana kita tidak bisa memastikan juga gitu lokasi desa dengan vaskes itu seberapa jauh gitu ya. Dan tadi kembali lagi di dalam soal ini tidak disebutkan bahwa adanya kematian ibu atau bayi dan komplikasi karena pertolongan dukun. Tapi ya apapun itu ya, maksudnya mau ditolong dukun, mau ditolong bidan, mau dia lahir sendiri, bidan harus wajib memastikan bahwa ibu itu tidak ada penyulit selama kehamilan.
Jadi walaupun misalnya ibu itu ditolong bidan ya, tapi kalau ada penyulit kan juga belum tidak kewenangan kita sebagai bidan. Gitu. Jadi sebetulnya fokusnya itu bukan pada siapa yang menolong, tapi pada kliennya. Jadi pada asuhan eh, secara komprehensif ya, asuhan yang kita bisa lakukan apa sih gitu. Pengkajian apa sih yang fokusnya adalah ke kliennya. Jadi bukan kepada siapa yang menolong. Kecuali ya, di soal itu disebutkan bahwa banyak persalinan yang atau banyak angka kematian ibu karena persalinan oleh dukun yang tidak steril. Misalnya seperti itu. Nah, itu baru berarti penyebabnya adalah penolong persalinan. Tapi kalau dalam konteks ini tidak ada keterangan tersebut, kita tidak boleh mengasumsikan bahwa dukun itu yang menjadi penyebabnya. Tapi kita harus yang kita fokuskan adalah kondisi dari pasiennya. Begitu ya, Bu ya. Semoga bisa dipahami ya dari soal ini. Baik. Bu Rizka masih ingin menanggapinya atau bagaimana Ibu untuk nomor soal yang ketiga karena masih banyak yang resen sama yang ini Bu memberikan di kolom chat nih Bu. Gimana? Iya, maksudnya apakah masih ingin ditanggapi? Apakah memang dari peserta ataupun dari mudah-mudah kiranya dari apa yang tadi sudah disampaikan sama Bu Rizka, menurut penjelasan sudah cukup jelas. Kita lanjut ke nomor soal berikutnya atau bagaimana? Ayo silahkan. Kalau saya hidupkan pasti nanti banyak nih bentrok. Oke, ini ada yang bilang lanjut, ada yang bilang lanjut. Udah jelas ya? Sudah bisa Ya, diterima? ya, ini sebetulnya bukan masalah diterima atau tidak ya, tapi kita harus bisa menganalisis soalnya itu dengan lebih teliti ya. Jadi kalau misalnya di soal ini itu detail disebutkan bahwa pertolongan persalinan oleh dukun menjadi penyebab angka kematian ibu karena tidak steril misalnya atau apalah yang itu ya, misalnya dukunnya tidak terlatih atau tidak steril, ada keterangan seperti itu, kita bisa menjadi atau apa ya mengestimasi atau mungkin menjadikan ini sebagai alasan atau penyebab. Tapi selama itu tidak ada, maka kita tetap ya tadi sebenarnya Ibu sudah sebutkan tadi ya. Yang utama kita harus melihat baru ke penyulit kehamilannya. Ini tidak perlu kita melihat siapa penolong persalinannya karena kan tidak ada tuh ya dukun yang menyebabkan AKI dan AKB, tapi sebetulnya kita harus fokusnya adalah pada pasiennya. Pasiennya ada penyulit atau tidak ya. Kalau itu tidak ada, maka oke-oke aja ditolong oleh dukun ataupun bidan desa karena di kondisinya di desa. Kecuali kalau di kota, nah itu baru layanan kesehatan dekat ya seperti itu. Tapi kalau ada penyulit ya itu baru ya kita harus lakukan rujukan ke vaskes yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi seperti itu ya. Tadi kalau soal ini beda lagi, misalnya tadi ada keterangan AKI AKB penyebabnya apa, nah itu akan jawabannya akan berbeda lagi. Tapi kita fokus pada soal yang tiga ini seperti itu. Oke, semoga nanti bisa lebih dipahami ya untuk soal-soal ini. Dan soal UKOM pasti ada pengecohnya, itu pasti Bu ya, apalagi soal komunitas. Oke, kita lanjut ke soal keempat dulu ya, nanti kita ini lagi. Baik, Kita terima lanjutkan lagi kasih. kalau belum jelas. Oke, Bu Oke, Rizka. soal keempat, ini masih soal komunitas, hati-hati ya, soal komunitas. Silakan pilih opsi mana jawaban yang paling tepat, yang prioritas dari kasus ini. Silakan. Baik. Silakan Bunda dan Kakak, sedang berjalan 1 menit.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, kolom chat kembali saya buka. Silahkan diberikan jawabannya. Oke, serentak lagi nih. Sambil menunggu kakak-kakak dan bunda-bunda yang lain memberikan untuk opsi jawabannya, buat kakak-kakak bunda-bunda yang ingin memberikan statementnya atau argumennya juga boleh, ayo. Karena di sini semua serentak memilih opsi jawaban C, itu terbanyak. Walaupun ada juga yang memilih opsi A dan juga E. Adakah yang ingin mewakilkan? Tadi udah tuh dari Poltekkes, Kemenkes Jakarta, di Jakarta 1 ya tadi ya? 1 atau 3 tuh. Terus Poltekkes Jambi sudah. Terus tadi ada dari mana lagi? Yang lain mungkin ada juga? Oke. Ini kakak atau bunda Emul atau Emul nih. Nah, selamat malam. Selamat malam Kak. Iya, Oke ini kak. Kakak, Siapa namanya kak? Kak Mulyananda Oke Kak Mulyananda. Silahkan dari kampus mana? dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Oke, semua Poltekkes keluar. Silahkan Kak Mul. Oke, dari kasusnya ini, apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini seorang bidan melakukan kunjungan rumah pasien ibu hamil. Saat ini hamilnya 8 minggu, mengatakan cemas karena trauma pada kehamilan sebelumnya yang mengalami keguguran berulang dan ibu melamun dan tiba-tiba menangis jika teringat kejadian yang lalu. Nah, di sini garis besarnya itu adalah ibu mengalami keguguran berulang dan ibu memiliki psikis melamun dan tiba-tiba menangis jika teringat kejadian tersebut. Nah, hal ini sudah sampai tahap melamun dan tiba-tiba menangis. Menurut saya, jawaban yang paling tepat adalah dilakukan rujukan ke dokter spesialis kejiwaan. Mengapa? Karena sudah terjadi kecemasan dan ibu tiba-tiba menangis itu kan akan mempengaruhi proses kehamilan sampai persalinannya seperti itu. Makasih. Oke, sip. Terima kasih juga Kakmu. Saya izin turunkan tangannya. Ya, beberapa Poltekkes tadi sudah keluar. Kalau begitu saya izin kembalikan kepada Ibu Rizka karena tadi masih banyak Bu yang memilih opsi jawaban yang C. Tapi ada juga Bu yang memilih opsi jawaban yang lain. Silahkan, Ibu Rizka. Ya, baik. Untuk soal keempat, ini soal komunitas tapi terkait psikologis ya. Yang ditanyakan adalah asuhan. Jadi di sini ada kondisi di mana bidan melakukan kunjungan rumah pada pasien yang hamil 8 minggu dengan gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini bukan kecemasan yang biasa ya. Tadi betul sekali ya. Jadi bukan kecemasan yang ringan, tapi kecemasannya ini tuh akibat trauma. Jadi PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Jadi memang ada pemicu dari kecemasannya yaitu trauma. Jadi trauma pasca kehamilan yang sebelumnya. Jadi pada kehamilan kedua ini dia trauma kalau nanti keguguran lagi gitu, sehingga dia mengalami kecemasan, kemudian tiba-tiba menangis, melamun, itu sebetulnya sudah ke arah depresi ya ini. Tapi kita tidak bisa mendiagnosis ini depresi, tapi kalau untuk mendeteksi dini ya karena gejala-gejala klinisnya tidak biasa, maka ini tentu bukan kewenangan kita untuk mengatasi ataupun menanganinya gitu. Jadi memang harus diperlukan konsultasi kepada profesional. Dalam hal ini adalah dokter spesialis kejiwaan. Jadi betul sekali jawabannya adalah A, merujuk ke dokter SPKJ. Jadi karena kembali lagi ini merupakan kasus yang psikologis tapi patologis ya. Jadi bukan kecemasan yang bisa selesai dikonselingin gitu. Tapi ini karena sudah ada tadi tanda arah ke depresi gitu, sehingga kita harus lakukan rujukan. Kalau yang B, melakukan pijat relaksasi, kemudian memberikan konseling penerimaan kehamilan, dukungan, itu ketika kecemasannya mungkin bisa diatasi dengan ini gitu. Jadi kecemasannya karena
tidak rileks misalnya ya. Jadi bukan karena trauma. Nah, itu kan kalau trauma itu kan berarti akar permasalahannya belum hilang gitu. Jadi ketika nanti kita Bu Rizka izin Ibu. Halo, teman-teman, mudah-mudahan suara saya terdengar. Bu Rizka terdengar suara saya? iya, Iya, suara Ibu saya tadi putus-putus ya, hilang Bu, sempat hilang. sempat hilang. Iya, Sekarang masih iya. Sekarang hilang. sudah aman, sudah aman Bu. Oh, oke. Nah, tadi Ya. sempat hilang Bu. Jadi jawabannya adalah yang Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya, Ibu-ibu ya, merujuk ke dokter SPKJ. Oke, itu nomor 4. Nah, sekarang kita kembali ke soal nomor 5. Ya, kita lanjutkan. Silahkan, masih soal komunitas ya, silahkan dikerjakan. Baik, terima kasih Bu Rizka atas penjelasannya. Silahkan, sedang berjalan selama 1 menit, teman-teman. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan 1 menit. Nah, D, A. Oke, A dengan D lebih mayoritas. Walaupun ada juga yang memilih B 1 orang. Terus yang lain masih tetap di D. Ada yang tetap di A. Nah, ini mencontohkan bahwa ini adalah orang-orang yang setia ya guys ya. Oke. A ya tetap A, D ya tetap D. Oke, yang lain kakak-kakak mudah-mudahan silahkan adakah yang ingin memberikan argumennya? Alasannya kenapa nih? A mas karena apa gitu. Nah, ada nih. Kakak atau Bunda Livianti. Sebentar ya kalau Lutfi ya. Kalah cepet nih sama Kak Livianti. Selamat malam. Selamat malam, Mas Aldi. Iya, selamat malam. Kakak, ini dari kampus mana? Dari Universitas Tadah Indonesia. Oke, Strada. Iya, Silahkan. baik, mohon izin untuk menjawab ya Ibu Rizka dan Mas Faldi. Di sini pertanyaannya, apakah penatasanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang bidan desa melakukan pendataan dan didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa orang ibu hamil trimester 3 yang mengalami kecemasan dalam menjelang persalinan dikarenakan adanya kasus kematian akibat perdarahan saat melahirkan di desanya baru-baru ini. Nah, di sini saya mengambil kata kunci yaitu ibu hamil trimester 3 mengalami kecemasan. Kemudian untuk pelaksanaannya saya memilih memberikan konseling kebutuhan psikologis ibu hamil karena berkaitan dengan kecemasan yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Terima kasih, Mas. Terima kasih juga Kak Livia. Saya izin turunkan tangannya. Tadi ada dari Kak siapa tuh? Jadi atau tidak Kak tadi? Kak siapa? Kak Fajri ya? Oke, Kak Lutfi, sorry. eh Memiliki jawaban yang sama atau berbeda? Silahkan Kak Lutfi, selamat malam. Terakhir yuk. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam. Silahkan. Dari Jawabannya kampus. dari kampus Tikes Susada Jombang, Kak. Oke, Ustazah Jamal. Silahkan Kak Lutfi. Maaf, Kak, tadi jawabannya kakaknya tadi apa ya? Kurang kedengeran soalnya di saya. Kak Livia tadi ditanya Saya jawabannya. jawab D tadi. Oh, D. Itu. Jawab D. Kak Lutfi apa jawabannya? Sama, Kak. Yang Oh, dia juga sama. memberikan konseling kebutuhan psikologis ibu hamil. Oke, berarti sama ya? Sama. Oke. Saya izin mute lagi dan turunkan tangannya. Atau dari kakak atau Bunda Suci, sama atau berbeda? Kalau sama, kita bisa next. Kalau berbeda, boleh diberikan pendapatnya. Selamat malam, Kak Sri Suci Dian. Selamat malam, Kak. Iya, jawabannya sama yang D juga atau
Berbeda? Kalau menurut saya jawabannya A, karena di sini ada clue ibu cemas karena baru-baru ini ada kematian akibat perdarahan. Jadi kita harus menyiapkan pendonor darah agar ibu-ibu yang lain tidak merasa cemas. Oke, kakak atau Bunda Suci ini dari manakah izin? Dari Stikes Husada Jombang. Oke, sama Husada Jombang. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya mute dan juga turunkan tangannya kepada Bu Rizka. Tadi sudah terwakilkan Bu untuk opsi jawaban yang A dan juga yang D. Silakan Bu Rizka untuk menanggapi soal yang kelima ini, Bu. Oke, untuk soal kelima, penata laksanaan yang paling tepat. Ya, jadi di sini ada seorang bidan desa melakukan pengkajian, pendataan. Jadi keluhannya adalah atau masalahnya ya, prioritas masalahnya ini ada ibu hamil trimester ketiga yang mengalami kecemasan menjelang persalinan karena baru-baru ini ada kasus kematian akibat perdarahan saat melahirkan gitu. Jadi karena ada kasus yang lain, jadi bukan mereka yang mengalami. Jadi kecemasannya ini berbeda dengan yang nomor 4 tadi. Kalau yang nomor 4 tadi itu trauma karena memang dia mengalami sendiri gitu ya. Jadi namanya PTSD. Kalau nomor 5 itu kecemasan, murni kecemasan gitu. Karena ada suatu hal, situasi tertentu, kemudian merasa bahwa takut kalau nanti terjadi kepada dirinya, padahal itu belum tentu gitu. Karena kan kecemasan itu kan suatu hal yang tidak beralasan sebetulnya ya, jadi tidak nampak objeknya gitu. Tapi kalau ketakutan, nah itu yang jelas ada gitu objeknya, mungkin dia trauma atau apa gitu yang pernah mengalami sebelumnya. Jadi di sini yang paling tepat adalah ya kita lihat di jawaban yaitu D ya, memberikan konseling kebutuhan psikologis ibu hamil. Jadi di sini karena kecemasannya itu bukan karena trauma atau bukan karena suatu hal yang dialami sendiri ya oleh ibu, oleh pasien-pasien tadi, tapi dia cemas karena takut nantinya akan terjadi seperti yang sudah-sudah ya, yang lain maksudnya, kondisi yang lainnya. Nah, ini berarti kan dia muncul sugesti sebetulnya ya. Jadi pikiran-pikiran negatif yang itu harus diberikan konseling. Jadi kita harus memberikan pemahaman, konseling bahwa tidak perlu merasa cemas ya, karena sebetulnya kan kondisi setiap ibu itu berbeda. Nah, jadi di masing-masing ibu itu misalnya kita berikan konseling ya pada ibu A sesuai dengan kondisinya gitu. Kemudian ya tadi supaya tidak terjadi kecemasan yang berlebihan gitu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, ibu-ibu. Jadi tadi kita sudah membahas ya 5 soal, walaupun ada yang jawabannya berbeda ya, ada yang betul semua juga mungkin gitu. Nah, di sini barangkali saya ingin mengevaluasi dulu nih dari 5 soal ini, ibu-ibu kira-kira betulnya berapa ya? Oke, Ada yang boleh. betul semua kah? Silakan di kolom chat. Mudah-mudahan kakak-kakak. 131. Betul 4. Oke. 5 soal ya, dari 5 soal. Kita lihat akumulasinya. Ya sudah banyak Bu di kolom chat Bu. Banyak. Rata-rata betul 3 Bu dari 5 soal Bu. Oke. Ada yang betul semua? Wah, belum kelihatan nih betul semua nih. Maksimal betul 4 Bu. Maksimal betul 4. Oke, jadi ya lumayan ya, 5 soal betulnya separuh lebih ya. Kalau 3 kan berarti kan betulnya lebih banyak daripada salahnya. Kemudian nggak ada yang betul itu ya. Yang betul 1, 2 kan nggak ada ya. Kayaknya nggak Bu. Rata-rata minimal 3 ya. Minimal 3 Bu. Ya, oke. Jadi itu tadi ibu-ibu. Sebetulnya kalau kita melihat dari evaluasi hari ini, bukan ini ya, bukan karena
betulnya sedikit atau betulnya banyak itu kemudian bisa untuk mengukur mengevaluasi kita ya, tapi pada prinsipnya adalah kita lebih teliti lagi ya dalam menganalisis dan membaca soalnya gitu. Jadi menganalisis maksud soalnya itu ke arah apa dan juga membaca situasinya gitu. Jadi membayangkan situasi yang ada di soal ini seperti real di kenyataan gitu. Itu nanti bisa untuk membantu analisis sebetulnya. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa jangan pernah berhenti untuk berlatih, Bu, gitu ya. Jadi ini mumpung masih ada sisa waktu yang tidak banyak ya sebetulnya ya, tapi kita bisa manfaatkan ini untuk tetap berlatih, banyak soal ya. Kira-kira saya kurangnya di mana lah, itu yang terus dilatih gitu. Jadi supaya nanti lebih bagus hasilnya ya, lebih meningkat juga pada saat tryout ataupun nanti pada saat UKOM bisa kompeten. Amin. Oke, mungkin ada yang bertanya dulu satu orang Oke, atau sudah silakan. habis Mas waktunya? Untuk waktunya sebenarnya ini masih ada Ibu sekitar 10 menit ya. Karena Oke. nanti saya akan menyampaikan pengumuman karena kan ada nanti dari 6 besar ada beberapa hal juga yang kemarin mungkin yang mengikuti tryout itu mendapatkan benefit dari tim MCU. Jadi saya akan absen nantinya. Kalau dari urutan 1 sampai 6 tersebut memang tidak ada hadir di dalam Zoom, saya tidak akan bisa memberikan benefit tersebut kepada peserta. Tapi nanti akan saya sampaikan kembali untuk hasilnya. Selain itu saya akan umumkan kembali dan saya akan panggil terlebih dahulu nanti di Zoom, sorry. Di Zoom nanti akan saya panggil untuk teman-teman yang kemarin mengikuti tryout. Selebihnya saya kembalikan dulu kepada Bu Rizka. Mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun dari bunda-bunda dan kakak-kakak. Adakah yang ingin ditanyakan atau perlu dikonfirmasi? Silahkan. Atau kalau memang dirasanya cukup boleh disampaikan ke Bu Rizka bahwasannya oh sudah cukup Ibu, sudah jelas gitu. Silahkan biar nanti Bu Rizka juga tahu juga tanggapan dari kakak-kakak dan bunda-bunda. Oke, sudah cukup, sudah cukup. Bagaimana? Ada yang ditanya atau sudah cukup? Oke, Ibu, mungkin ini ada terwakilkan Ibu dari 180 soal itu untuk soal benar berapa dan minimal itu untuk dari teman-teman D3 memiliki nilai IPK-nya berapa Ibu? Untuk Ya, syarat jadi kelulusannya. sebetulnya kalau untuk passing grade ya maksudnya ya. Sebenarnya passing grade itu UKOM itu berlaku nasional dan kalau 180 soal setidaknya kita harus benar separuh lebih ya. Jadi 100 lebih dari 180 soal. Itu cukup aman, tapi kita tidak bisa mematok seperti itu juga karena yang dipakai adalah rata-rata nilai nasional. Jadi ketika biasanya kalau first taker atau yang baru pertama kali ikut UKOM itu passing grade-nya lebih tinggi daripada ketika retaker ya. Cuman kan kalau kebanyakan sekarang UKOM kan first taker semua ya. Jadi memang rata-rata passing grade juga separuh lebih soal Bu gitu. Jadi ya amannya ya 100 lebih 100 ke atas lah bisa benar semua gitu. Tapi kalau di bawah itu ya perlu latihan lagi gitu ya karena memang tinggi gitu passing grade nasionalnya. Tapi saya rasa kalau latihan terus insya Allah bisa kompeten kok Bu karena soal-soal hukum itu sebetulnya ya kasusnya itu saja gitu ya, cuman tinggal kita teliti ya teliti. Bu Rizka, izin Ibu. Ibu suaranya hilang. Ibu, tes, halo. Kita ya bersama MCU bisa membersamai ibu-ibu sampai ke kompeten. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, mungkin dari saya cukup, Mas Valdi. Ya, Baik. mohon maaf ibu-ibu jika dalam Oke.
Bu Rizka, izin. Wah, sepertinya Bu Rizka kelempar. Mudah-mudahan kakak-kakak izin. Mudah-mudahan kakak-kakak. Iya, nanti insya Allah akan dikirimkan. Tapi saya mau tanya dulu, kemarin ada yang ikut tryoutnya atau tidak? Ada, Bang. Ada ya? Ikut. Oke. Oke, mohon ini saya hidupkan mikrofonnya, tapi untuk menjaga agar kondisinya tetap kondusif, jadi saya nanti absen untuk beberapa peserta pada malam hari ini. Oke, izin. Oh ya, Bu Rizka sudah masuk lagi. Ibu Rizka? Halo Ibu. Bu Rizka? Tadi kelempar ya, Bu? Bu Rizka, ada lagi Ibu? Sekiranya izin sebelum Valdi menyampaikan atau melanjutkan pengumuman, Ibu. Ya, cukup Mas Faldi. Silahkan Mas Faldi bisa dilanjutkan. Tadi Oke, saya siap. terlempar soalnya. Iya, salah Saya terlempar. izin live ya. Terima kasih Mas Faldi, Ibu-ibu Iya, semuanya. terima kasih Bu Rizka. Bu Rizka. Oke, Bu. eh, terima kasih untuk Bu Rizka tadi ya. Dan ini teman-teman dan bunda-bunda untuk persentase hasil kelulusan dari uji kompetensi tryout. Sorry, bukan uji kompetensi tapi tryout. Dari sekitar 500 peserta untuk kebidanan, kemarin pendaftaran sekitar 3.100 orang. Dan untuk kebidanan khususnya itu sekitar 500 kalau nggak salah. Itu tingkat kelulusannya masih 32%. Yang kompeten dan yang tidak kompeten itu 67% atau 68%. Jadi ini masih sangat apa ya bahasanya jomplang jauh. Yang tidak kompeten itu masih banyak banget ya, sekitar 393 orang. Yang kompeten itu 186 orang. Dan saya izin untuk memberikan ataupun di sini menyampaikan bahwasannya ini adalah beberapa hasilnya ya untuk kakak-kakak dan bunda-bunda yang kemarin mengikuti tryout. Langsung saya izin absen saja atau saya panggil untuk urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimulai dari urutan pertama. Ya, ini mikrofonnya masih aktif. Selamat malam kepada Kak Yanti Harita. Apakah ada di dalam Zoom? Kak Yanti Harita dari Stikes Sehati. Stikes Sehati ini Medan ya. Selamat malam Kak Yanti. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti saya blok, saya tandai dan saya akan berikan kepada bunda-bunda atau kakak-kakak yang lain. Selamat malam kepada kakak atau bunda Trinitatis Talunohi dari Stikes Sehati. Apakah ada di dalam Zoom? Tidak ada? Oke, nggak ada juga ya. Iya, karena memang seperti itu Kak. Untuk tryout tuh semua sudah ada waktunya. Oke, ada lagi. Berarti nomor 2 saya nyatakan tidak ada ya. Yang ketiga, Kak Durah Asabrina dari Gunadarma, Jakarta. Apakah ada? Jadi teman-teman tuh sama kakak-kakak harus menyesuaikan dengan waktu gitu. Karena kan kita nanti pada saat uji kompetensi itu berpacu dengan waktu. Kalau sekiranya memang udah kelamaan, itu kan nanti bisa dikira-kira gitu ya. Jadi agak sulit memang untuk memanajemen waktu. Jadi nggak cuma sekedar kita harus tahu ilmu. Oke, Kak Sabrina, izin untuk peringkat ketiga tidak ada dari Gunadarma? Nggak ada ya? Ya udah. Kalau nggak ada, saya tandai Kak Agustin Dwi. Apakah ada? Kak Agustin Dwi? Tidak ada. Oh ini kalau nggak ada semua sampai urutan 100 ini mah. Oke, nggak ada. Saya tutup lagi. Kak Elianur. Kak Elianur Afifa dari Gunadarma. Apakah hadir? Tidak ada juga. Oke. Sampai 10 tidak ada, saya lempar 10 ke bawah.
Kak Elianur ada dari Gunadarma? Tidak ada. Oke. Selanjutnya Kak Afifah Nurul Huda dari Al Suaibah Palembang. Ada, Kak. Ada ya. Oke. Berarti saya berikan kepada Kak Afifah Nurul Huda. Terus selanjutnya Kak Indah Nur Faiza dari Muhammadiyah Kak. Lamongan. Ada Kak Indah? Ada, Kak. Oke, Kak Indah ada. Mencari 4 orang lagi, selanjutnya Kak Nurul dari Akbid Agung Husada, apakah ada? Kak Nurul? Oke, tidak ada. Selanjutnya Kakak atau Bunda Rosmawati dari BPI. Hadir, Mas. Oke, Bunda Rosmawati hadir. Saya ambil untuk ketiganya dari Bunda Rosmawati. Selanjutnya Bunda atau Kakak Dwi Astuti dari Al Suwaibah Palembang, apakah ada? Kak Dwi Astuti, sekali lagi. Oke, ada ya. Baik, 2 orang lagi. Baik, terima kasih. 2 orang lagi saya panggil. Selanjutnya Kak Devi Citrasari dari Universitas Putra Abadi Langkat, Kampus Asahan. Apakah hadir? Kak Devi Citrasari, apakah hadir? Oke, saya nyatakan tidak hadir. Selanjutnya Kak Atria, apakah hadir dari Stika Salsabila Serang? Hadir, Kak. Oke, hadir ya. Kak Atria sudah. Terakhir, Kak Yulianti Laga dari Poltekkes Kemenkes Kupang, apakah hadir? Kak Yulianti Laga. Oke. Selanjutnya Kak Yuli Fatmawati, apakah hadir? Dari Abdi Nusantara, Kak Yuli Fatmawati, apakah hadir? Oke, tidak ada. Terakhir, mungkin ada orangnya. Bunda atau Kakak Mawarni Sihombing dari BPI Jakarta, apakah Ada, hadir? Mas. Ada, Oke. hadir. Sip. Kalau begitu yang saya tandai warna hijau ini yang nantinya akan saya hubungi ya, karena inilah yang akan mendapatkan Izin beberapa. dong, Devi Citasari hadir. Devi Citasari ada? Ada, Bang. Ya, oke, berarti saya ambil 7 ya. Baik, terima kasih untuk mudah-mudahan kakak-kakak. Inilah beberapa pengumuman ya untuk hasil tryout. Ini saya sambil scroll biar nanti yang lain tahu. Ini yang tadi saya tanda-tandai yang ini ya. Yang mendapatkan beberapa benefit dari tim MCU. Oke, ini hasilnya mudah-mudahan kakak-kakak. Mohon izin Mas Luki, apakah hasilnya nanti di-share? Mas Luki? Apakah hasilnya di-share? Di-share di grup? Oke, mudah-mudahan kakak-kakak untuk hasilnya nanti di-share ya. Oh, sorry, mohon maaf. Hasil di-share, tapi pembahasan tidak. Ya, pembahasan sekali lagi tidak akan di-share. Untuk mudah-mudahan kakak-kakak inilah dari sekitar 500 orang yang mengikuti tryout untuk pelaksanaan secara nasional yang kemarin diadakan oleh tim MCU. Buat yang tidak terlihat bisa di zoom di layarnya, diperbesar. Ya, jadi terima kasih banyak yang sudah mengikuti sampai seluruh Indonesia ya. Tadi ada dari BPI, ada dari Suwaibah Palembang, ada dari Poltekkes Kupang, Poltekkes Surabaya, Poltekkes Jakarta, itu semuanya ikut. Dan yang perlu diketahui adalah waktu kita tidak banyak, khususnya mudah-mudahan kakak-kakak yang akan menghadapi uji kompetensi di bulan Agustus. Ingat sekali lagi dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Agustus. Sekarang sudah tanggal 27 Juli. Ya, sekarang sudah tanggal 27 Juli, jadi waktunya sekitar 2 minggu lagi. Buat bunda-bunda dan kakak-kakak diberikan kesempatan terakhir dari tim MCU, sekiranya dari bunda-bunda dan kakak-kakak ada yang mengikuti bimbingan, nantinya akan kita mulai pada tanggal 29 Juli di Senin depan. Mas, saya nggak ikut bimbel periode bulan Juli, tapi saya mau ikut nanti kelasnya di Senin depan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalkan Mas, saya ikut bimbel di bulan Juli, kira-kira nanti untuk kelasnya saya bisa ikut di mana? Nanti ikut kelasnya dimulai yang per tanggal 5 Agustus. Seperti itu ya, mudah-mudahan dan kakak-kakak. Mungkin sebelum saya lanjut, adakah yang masih kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Boleh?
Oke. Kak, kalau ikut bimbel di bulan Juli, UKOM-nya Agustus, nanti ikut bimbel lagi ya di Agustus? Iya, kalau misalkan ada yang mau ikut lagi, nanti kita akan ikut sertakan di tanggal 5 Agustus dimulainya ya. Jadi sebelum pelaksanaan UKOM nanti ikut lagi. Tapi kalau misalkan ada yang mau ikut dimulai Senin depan, ya itu ada yang namanya kelas akselerasi. Jadi nanti akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan uji kompetensi tanggal 10 sampai 13 Agustus. Seperti itu. Itu sudah free dengan tryout ya. Mudah-mudahan kakak-kakak. Bulan 8 UKOM tanggal berapa? 10 sampai tanggal 13. Kakak. 12, Mas. Ya? 12. Sampai 12 ya? Oke, 10 sampai 12 Agustus. Itu untuk periode yang